Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan saya Mama Zoe. Di video kali ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk berbicara mengenai dana darurat. Nah, oke teman-teman, sebelum lanjut saya ingin menyapa teman-teman semua dulu nih. Apa kabar kalian semua? Saya berharap kalian semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan tentunya berlimpah banyak rezeki ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, sebelum lanjut lagi nih, saya mau menyampaikan dan terhenti-hentinya mau menginformasikan bahwa pembuatan video ini tidak ada niat sama sekali untuk pamer ataupun ria teman-teman. Di sini saya murni hanya ingin berbagi kepada teman-teman semua mengenai seberapa penting sih dana darurat ini untuk kita siapkan. Oke, seperti biasa, sebelum lanjut ke pembahasan, di sini saya mau mendekorasi dulu nih halaman dari quote saya. Dan ini adalah hal-hal yang sebenarnya sangat saya nikmati ya teman-teman, yaitu mendekor jurnal finansial saya ini. Entahlah, sepertinya ini kayak me time saya begitu loh teman-teman, selama menulis atau membuat video tentang finansial saya ini. Oke, tanpa berbasa-basi lagi, di sini saya akan langsung saja menjelaskan mengenai apa sih itu dana darurat. Berdasarkan beberapa bacaan yang saya peroleh dari Google ataupun dan yang saya dengar-dengar dari beberapa akun YouTube yang membahas mengenai dana darurat ini, dapat dikatakan bahwa dana darurat ini merupakan dana yang sengaja kita siapkan untuk menghadapi kondisi yang tak terduga ya teman-teman. Yang artinya bahwa penggunaan dana darurat ini hanya dapat dilakukan pada waktu-waktu tertentu saja, tidak setiap saat. Oke, sampai sini sehat teman-teman, sudah bisa melogikakan ya teman-teman. Oke, saya lanjut lagi ya teman-teman. Jadi kondisi tak terduga yang saya maksud di sini ialah kondisi-kondisi di mana kita tidak pernah mengekspektasikan atau merencanakan hal itu akan terjadi kepada kita ya teman-teman. Jadi saya kasih contoh saja nih ya teman-teman, dan semoga contoh ini tidak akan terjadi kepada kita ya teman-teman. Amit-amit. Nah, contohnya saja teman-teman, pada waktu awal-awal pandemi itu kan banyak yang terkena PHK ya teman-teman. Nah, selain terkena PHK, kondisi tak terduga itu sendiri juga bisa jadi kalau kita tidak diminta-minta jatuh sakit dan butuh biaya pengobatan. Sementara asuransi kesehatan kita itu tidak menanggung biaya pengobatan dari penyakit kita itu sendiri. Atau mungkin juga tidak diminta-minta lagi teman-teman, rumah kita terkena bencana dan harus segera direnovasi. Dan itu semua kan membutuhkan dana ya teman-teman. Nah, disinilah fungsi dari dana darurat itu. Jadi, dana darurat di sini itu berfungsi untuk menanggulangi biaya-biaya yang timbul akibat dari kondisi tak terduga itu sendiri ya teman-teman. Dan uniknya, dalam mengumpulkan dana darurat itu tidak seperti kita mengumpulkan tabungan-tabungan biasanya teman-teman. Dana darurat ini mempunyai rumusnya masing-masing, yang artinya berbeda status, maka berbeda juga ya jumlah dana darurat yang akan kita sediakan atau kita siapkan. Menurut para pakar keuangan, bahwa efektifnya dalam mengumpulkan dana darurat itu ialah untuk status lajang, minimal dia 3 kali sampai dengan 6 kali dari pengeluaran bulanannya teman-teman. Sementara untuk yang memiliki status telah menikah, itu dia minimalnya 6 sampai dengan 9 kali dari pengeluaran bulanan mereka. Nah, berbeda lagi nih untuk keluarga kecil yang hanya memiliki 1 atau 2 orang anak. Mereka tuh minimal harus mengumpulkan 9 sampai dengan 18 kali pengeluaran bulanan mereka. Sementara untuk keluarga besar dengan 3 anak atau lebih, suami istri dengan 3 anak atau lebih ya teman-teman, itu mereka harus mengumpulkan dana darurat sebesar 12 kali hingga 24 kali dari pengeluaran bulanan mereka. Nah, kebayang dong teman-teman seberapa banyak nih dana darurat yang harus kita kumpulkan.
Di sini kita juga harus membedakannya teman-teman, apa yang dimaksud dengan gaji dan apa yang dimaksud dengan pengeluaran bulanan. Itu adalah dua hal yang berbeda. Karena tidak selamanya pengeluaran bulanan kita itu akan sesuai dengan nilai gaji yang kita terima. Contohnya saja nih teman-teman, ada misalnya individu yang memang menggunakan gajinya itu sebagian untuk pengeluaran bulanannya dan sebagiannya lagi untuk ditabung. Itu artinya individu ini memiliki pengeluaran bulanan yang lebih sedikit dibandingkan dengan gaji yang ia terima. Namun ada juga individu yang memang kebiasaannya itu selalu lebih besar pasar daripada tiang atau lebih tinggi pengeluaran bulanannya daripada gaji yang bisa dia hasilkan. Individu seperti ini ialah contoh dari individu yang pengeluaran bulanannya itu lebih tinggi daripada gaji yang dia hasilkan. Nah, oke teman-teman, saya harap sampai sini teman-teman paham ya perbedaan antara pengeluaran bulanan dan gaji yang kita peroleh tiap bulannya. Nah, yang dipakai di sini itu ialah pengeluaran bulanannya itu teman-teman. Jadi memang nilainya akan bisa lebih tinggi atau lebih rendah dari gaji ya. Oke, sebelum lanjut ini kita sudah sampai pada penulisan quote ya teman-teman. Di sini saya memilih quote dengan tulisan "You can escape the responsibility of tomorrow by evading it today." Nah, oke teman-teman, saya mohon maaf apabila pronunciation saya tidak sesuai dengan para bule karena memang saya bukan bule dan sosokan mau pakai tulisan bule. Maklum ya teman-teman. Oke, di sini saya lanjut. Jadi arti dari quote ini ialah kalian tidak bisa lepas dari tanggung jawab hari esok dengan menghindarinya di hari ini. Nah, quote ini sangat sesuai ya dengan tema pembahasan kita di video kali ini, yaitu dana darurat, di mana kita tidak akan dapat menghadapi kejadian tak terduga yang mungkin akan terjadi di masa yang akan datang tanpa menyediakan dana darurat sedini mungkin. Jadi, bisa dikatakan bahwa menyediakan dana darurat ini seperti sedia payung sebelum hujan begitulah ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, ini lembar quote saya telah selesai. Ini saya lanjut mau membuat catatan untuk dana darurat saya atau pengumpulan dana darurat saya. Nah, kali ini untuk dana darurat saya itu saya targetkan sebesar 6 juta rupiah di tahun ini ya teman-teman. Ini saya sesuaikan dengan pendapatan yang saya peroleh tiap bulannya melalui gaji yang dipercayakan oleh suami untuk saya kelola. Nah, untuk pengumpulan dana darurat itu sendiri sebenarnya dia tidak harus satu kali terkumpul semua ya teman-teman. Itu bisa kita cicil. Sambil kita mencicil, sambil kita berdoa juga semoga Allah selalu memberikan rezeki yang berlimpah untuk kita semua sehingga kita bisa mengumpulkan dana darurat kita secepat mungkin. Amin. Dan tak lupa juga ya teman-teman, kita harus senantiasa selalu berdoa kepada Allah agar selalu dihindarkan dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Amin. Dan untuk dana darurat ini sendiri itu harus dipisahkan ya penyimpanannya atau rekeningnya itu dengan tabungan biasa kita atau dengan tabungan investasi kita. Dana darurat ini juga disarankan untuk disimpan pada instrumen tabungan yang bisa dengan cepat atau dengan mudah untuk dicairkan. Jadi boleh cash, boleh ditaruh di rekening, asal dia dapat dengan mudah dicairkan ya teman-teman. Jadi tidak disarankan untuk didepositokan atau bahkan diinvestasikan ke instrumen-instrumen yang lain seperti emas, tanah, ataupun saham yang memang dalam pencairannya itu membutuhkan waktu. Oke teman-teman, kembali lagi ke lembaran pengumpulan dana darurat saya ini. Di sini saya akan menggambar sebanyak 24 buah balon, di mana tiap balon ini mewakili nilai Rp250.000 dari dana darurat yang akan saya tabung atau akan saya simpan ya teman-teman. Jadi nanti ke depannya ketika saya berhasil mengumpulkan uang sebesar Rp250.000, maka saya akan mewarnai satu buah balon pada lembar pengumpulan dana darurat ini.
Selain menggambar balon, di situ juga saya akan menggambar satu buah kotak penampungan balon ini yang bertuliskan target saya sebanyak 6 juta rupiah dan deadline saya yaitu pada tanggal 31 Desember tahun 2022. Nah, oke teman-teman, beginilah kiranya cara saya untuk menyemangati diri saya sendiri dalam menabung ya teman-teman. Mungkin banyak dari teman-teman di luar sana yang memiliki cara yang berbeda untuk menyemangati diri kalian dalam menabung. Namun bagi saya pribadi, dengan menggambarnya di kertas seperti ini dan dibuat semenarik mungkin, itu akan menambah semangat saya untuk terus mengisi tabungan saya ya teman-teman. Karena melihat balon-balon ini nantinya penuh dengan warna itu seperti memberikan kepuasan tersendiri bagi saya karena telah berhasil mengumpulkan dana darurat yang sudah saya targetkan. Nah, oke teman-teman, sepertinya sekian dulu ya video dari saya untuk hari ini. Saya harap video saya ini bisa memotivasi teman-teman semua untuk sesegera mungkin mengumpulkan dana darurat kalian. Dan saya berharap juga semoga video ini bisa menghibur teman-teman semua. Saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau ada kata-kata saya yang menyinggung dalam video ini. Dan tak lupa juga saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya bagi teman-teman semua yang sudah menonton video saya sampai dengan akhir. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.